Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebelum saya akan membicarakan tentang implementasi daripada binary search tree, mungkin akan alangkah baiknya agak ada sedikit review apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita lihat dari tayangan Robert Laforé ini tentang binary tree, kemudian dilanjutkan dengan binary search tree. Baru nanti kita masuk ke program Java untuk binary search tree menggunakan dua cara implementasi, yaitu binary search tree menggunakan array dan binary search tree menggunakan linked list. Kita review agak cepat saja bahwa binary tree itu merupakan struktur data dasar pohon biner, kemudian menggunakan array dan linked list. Bisa keduanya, tapi akan lebih baik nanti menggunakan linked list, tapi bisa menggunakan array. Kelebihannya apa? Array, nanti kelemahannya juga apa, akan kita bahas nanti. Binary tree saya kira dia cepat di dalam pencarian, insert, delete, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa struktur data operasinya itu minimal ada insert, delete, sama search atau find. Dan ketiganya pada binary tree ini cukup cepat. Dan untuk aksesnya ya relatif cepat juga. Maka dari itu konsekuensinya, jadi di dalam algoritma dan pemrograman atau dalam programming secara umum, jika cepat itu biasanya lebih kompleks implementasinya. Itu sudah konsekuensi logis. Kalau mau yang gampang-gampang, misalkan, tentunya sorting sederhana akan ya menggunakan array, begitu, simple, sederhana sekali programnya, tapi itu tentunya tidak cepat. Untuk data berapa juta begitu, 100-200 juta akan bertahun-tahun baru selesai. Tapi kalau mau sedikit kompleks dengan menggunakan merge sort, quick sort, maka sorting akan menjadi cepat, hanya beberapa menit gitu. Tapi dengan kompleksitas implementasinya lebih rumit, konsekuensinya itu. Kita kembali ke array terurut, sorted array, dimana kalau array terurut kita bisa menggunakan binary search, pencarian biner, dengan kompleksitasnya atau running time-nya log n. Saya kira ini di kuliah pemrograman 1 sudah disampaikan. Jadi ngecek data di tengah, kemudian lebih kecil atau lebih besar yang dicari, jika lebih kecil seperempat dan seterusnya, itu dengan log n selesai, worst case gitu ya. Kalau array-nya tidak terurut, tentunya dengan linear search itu akan memakan waktu on. Jadi keuntungan dari array yang terurut adalah searchingnya tentunya lebih cepat menggunakan binary search. Kemudian bagaimana insertion kalau kita bandingkan? Insert pada array terurut itu ya lebih lambat, karena kita harus mencari posisi daripada elemen itu diinsert di mana. Itu bisa menggunakan binary search waktu log n. Akan tetapi jika tidak terurut, langsung ditaruh di belakang indeks terakhir, maka itu menjadi cepat O1. Sehingga insert pada order array itu lebih relatifnya lebih lambat dibanding yang tidak terurut. Tree itu sebetulnya ya mirip-mirip dengan kasusnya array terurut sebenarnya, karena di tree kita sudah tahu, terutama di binary search tree,
Kalau kita kunjungi secara in order maka itu hasilnya urut. Dan hampir setiap algoritma pada tree itu mempunyai kompleksitas O log n. Itu tentang sedikit array terurut ya. Kemudian linked list. Ya, ini review tentang array dan linked list sebetulnya. Tapi dihubungkan dengan pohon atau tree. Insert dan delete itu relatif cukup cepat. Kita sudah lakukan itu dengan O1 di akhir dan di awal tentunya, tapi di middle itu bisa ON. Insert di tengah itu bisa worst case-nya ON. Tapi untuk melakukan delete-nya tentunya cuma O1, hanya mencarinya. Jadi butuh mencari posisinya. Itu jauh lebih baik dibanding harus menggeser array gitu kalau keterangan di sini. Harus menggeser array itu cukup mahal, expensive gitu. Sebetulnya selanjutnya tentang pencarian pada linked list itu relatif ya lambat karena harus mencari posisinya itu ON. Harus dari depan ngecek di mana posisinya gitu ya. Worst case-nya ON. Kemudian tree itu insert dan delete-nya ya agak mirip gitu ya. Agak mirip dengan insert dan delete pada linked list gitu ya. Kemudian untuk ya nanti ada proses mendapatkan lintasan terpendek gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan log n ya. Kita tahu bahwa pohon biner nanti terutama yang balance itu kalau ada n node maka kedalamannya adalah log n. Tree secara umum ini kira-kira hanya review saja, tidak usah terlalu lama di sini. Tree terdiri dari node, saya kira sudah kita bahas, dan edge atau sisi atau garis yang menghubungkan dua node. Tree tidak boleh ada cycle gitu ya, tidak boleh ada cycle, jadi tidak boleh di node ke sini dihubungkan ke sana gitu, tidak boleh karena ada cycle di situ. Kalau ada cycle itu namanya nanti graph. Setelah tree kita akan masuk ke struktur data graph. Nah, ini tree secara umum, jadi ada yang cabangnya 3, 2 dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengunjungi pada tree? Ya kita mengunjunginya selalu start dari akar gitu kan. Kemudian turun bawah gitu ya. Kita sudah membahas sebelumnya, ada kunjungan secara pre-order, in order, post order dan level order. Dan ya edge itu di sini seolah-olah sebagai relationship gitu ya. Edge itu menunjukkan bahwa ini adalah anaknya dari bapaknya parent itu dan dia punya anak, ini dianggap edge itu semacam relasinya. Kemudian ya representasinya tentunya sebagai reference, sebagai kelas, kan tidak bisa primitif tapi dengan reference yaitu bentuknya kelas. Kalau di linked list kita tahu ada data misalkan sama next. Di tree ini tergantung ini tree dengan anak berapa gitu. Kalau anaknya banyak bisa child 1, child 2, 3 dan seterusnya dengan datanya itu integer misalkan, kelasnya seperti ini, minimal atributnya seperti itu. Nanti pada binary tree, terutama binary search tree, tentunya ada dua anak gitu ya, dua anak. Itu ya cukup dengan anak kiri dan anak kanan, biasanya left dan right gitu ya, kiri dan kanan saja karena ada dua saja. Ya ini mungkin kita sudah
bahas itu bahwa perginya ke bawah ya. Jadi akarnya di atas, ini kebalikan dari pohon secara nature ya, di alam itu. Saya kira sudah. Binary tree, khusus binary tree itu tipe dari tree secara khusus, yaitu sebuah tree dengan node mempunyai banyaknya children itu ya, kalau nggak 1 gitu, 0 dulu, nggak punya anak, bisa 1 dan bisa 2. Jadi maksimumnya adalah 2 children. Kemudian binary tree itu istilahnya saya kira kita sudah pelajari itu semua, bahwa setiap node mempunyai anak 1 atau 2 gitu ya, atau tidak ada. Kemudian tidak boleh lebih dari 2 tentunya. Ada istilah-istilah di situ saya kira. Ada level paling atas itu levelnya 0. Level paling atas ini 0, level 1 anaknya. Di generasi berikutnya level 2 dan level 3. Ini binary tree dengan tinggi 3. Kemudian ya saya kira ini ada subtree dan seterusnya ya, istilah seperti itu. Kemudian ya kiri dan kanan, anaknya kiri dan kanan. Ya di Java kelasnya bentuknya seperti apa? Seperti tadi, hanya anaknya cuma 2 ya, dengan 1 atribut datanya. Kemudian paths itu apa? Ya paths itu sequence tadi ya, barisan daripada atau kumpulan daripada node-node yang terhubung dengan edge. Contohnya yang hijau itu dari root A, C, F, G ini merupakan lintasan atau paths. Paths dari A ke G. Nah, kemudian akar ya, itu adalah node yang paling atas gitu ya, istilahnya ya, pertama kali ketemu dengan akar. Kemudian ya itu dulu, kemudian parent saya kira sudah tahu ini, bahwa B adalah parent dari D dan A gitu kan. Ya, kita sudah tahu ini. Child ya. Node A ya. Itu B itu adalah anaknya A gitu, dan C anaknya A juga gitu ya. Ya, kira daun itu yang warnanya hijau-hijau ini, node dengan tidak punya anak, itu yang terakhir ini disebut dengan leaf atau daun. Ya itu. Kemudian subtree gitu. Subtree itu ya tree bagian, bahwa yang warna hijau itu adalah subtree kiri dari akar C ini. Nah. Kemudian ya visit itu mengakses node, mengunjungi node, itu kita sudah lakukan itu di dalam binary search tree atau binary tree secara umum. Ada 3 atau 4 itu cara. Kemudian contohnya di situ kalau kita mengunjungi node B dan untuk mengecek nilainya biasanya itu tentunya mulai dari root kemudian menuju ke B. Kemudian traverse ini visit all the nodes in the some specified order. Jadi traverse itu mengunjungi semua node
dengan cara tertentu. Nah, ada 4 cara itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, saya kira ini tidak usah. Level, kira tadi sudah saya singgung. Level itu merah itu level 0, yang kuning level 1, yang hijau level 2, yang biru level 3 situ. Kemudian key-nya, ya, isinya node itu kita sebut sebagai key di situ. Key-nya apa ini? Pada umumnya misalkan data mahasiswa, ya key-nya, NIM-nya atau nomor NIP pegawai dan seterusnya sebagai key-nya yang akan digunakan untuk proses pencarian dan seterusnya. Sekarang binary search tree itu merupakan binary tree, pohon biner, di mana situ sifatnya ya anak kiri selalu smaller, ya, lebih kecil dari parentnya, dan anak kanan selalu harus lebih besar dari parent. Gitu. Kalau sama tentunya tidak perlu disimpan lagi. Gitu. Jadi tentunya semua node di subtree kanan akan selalu lebih besar daripada di kirinya, tentunya sebelah kiri. Ya, konsekuensinya seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah disinggung bagaimana bentuk kelas node-nya. Nah, node-nya itu ada data, kemudian punya left dan right ini terutama dengan menggunakan linked list. Memang pada umumnya tree itu implementasinya menggunakan linked list ya. Kalau menggunakan array mungkin tidak disinggung di sini, tapi nanti saya akan menjelaskan tersendiri. Oke, saya kira nanti kita masuk implementasi juga akan bagaimana cara mencari sebuah node. Ya, kita cari kalau sebuah BST, misalkan ini sebuah BST, ya tentunya proses pencariannya seperti konsep di binary search gitu ya. Cari dari akar, itu harapannya data paling tengah, lalu kalau lebih kecil ya kita ke kiri, dicek lagi lebih besar ke kanan, seperti itu proses pencariannya. Jadi searching sebuah key start dari root gitu ya, dan jika tadi lebih besar maka kita ke kanan dan seterusnya, lebih kecil ke kiri. Itu terus diulangi. Sini hanya contoh mencari 57 misalkan. Pertama dibandingkan dengan 63 dengan root, nanti dengan akar. 57 ternyata lebih kecil, dia menuju ke kiri. 27 lebih kecil, atau 57 lebih besar, ke kanan. 51 57 masih lebih besar, ke kanan. 58 ternyata lebih kecil, ke kiri. Nah, ini 57 baru ketemu di situ. Nah, kalau sampai sini kok masih belum 57, di mana misalkan di sini, ya berarti tidak ada datanya. Nggak mungkin di sana-sana. Jadi ini waktu pencariannya ini log n. Kalau tingginya seimbang, maka nanti setelah itu kita bicara tentang tree yang balance. Ya, saya kira itu kita akan menuju ke Java implementation, ya, implementasinya. Tapi pertama kita akan melihat di program di ELISA sudah ada PPST array dan PPST linked list gitu ya. Dua program itu yang akan saya jelaskan. Ya, saya kira itu tadi login menjelaskan, masih banyak tayangan, silahkan dipelajari. Intinya kita akan menuju ke implementasinya. Begitu, sementara saya menuju ke programnya setelah ini.